ingin mencekik Laude dari belakang. Kok tiba-tiba pintu lemarinya ini kayak kreet terbuka sendiri. Pergi ke arah selatan di belakang rumah orang tuamu. Di sana ada seorang anak kecil yang sedang tertidur lelap sambil memegang buah coklat. Singkat cerita semeton, sore pun menjelang. Akhirnya kakeknya ini dimandikan dan langsung dikuburkan. Nah, saat Laude ini datang dari kuburan, kan seperti biasa Laude pun kayak membersih-bersih menggunakan banten. Dan dia pun langsung mandi. Kamar mandinya ini ada dua, di luar rumah dan juga di dalam kamarnya si Laude. Laude memutuskan untuk mandi di kamar mandi luar karena dia tuh kayak malu kalau harus berlama-lama di kamar mandi dalam. Saat Laude ini mandi di dalam kamar mandi itu kan ada kaca yang lumayan besar. Kacanya itu setengah badannya Laude. Dia tuh mandi sambil ngaca gitu sambil menangis. Dia tuh mengingat semua kenangan dengan kakeknya. Kok sepertinya Laude ini sekilas ketika Laude kan sambil mandi gitu sambil berkaca dan dia tuh sambil menangis mengingat kenangan dulu saat bersama kakeknya. Dia sekilas melihat di belakangnya ini ada penampakan seorang wanita yang sedang berdiri, tidak menggunakan sehelai benang pun. Susunya ini panjang, tangannya ini kukunya itu renggah dan ada calingnya. Matanya melotot dan gimana seolah-olah ingin mencekik Laude dari belakang. Saat itu Laude berteriak dan untungnya Laude ini ingat mengambil handuk dan dia langsung berlari keluar kamar mandi. Semua orang gempar mendengar Laude yang berteriak. Laude langsung menangis menceritakan apa yang dia lihat kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika kedua orang tuanya melihat ke dalam kamar mandi, tentu saja tidak ada apapun. Dan orang-orang bilang, Laude sabar, mungkin kamu tuh masih syok dan belum bisa menerima kenyataan kalau kakekmu sudah berpulang. Tapi Laude yakin banget wanita ini benar-benar berdiri di belakangnya dan hampir mencekik Laude. Nah setelah itu Laude kan kembali ke kamarnya, ada ganti baju. Nah kamarnya Laude ini kan lumayan besar, banyak banget ada furnitur, semacam ada TV, meja rias, lemari kaca, ada juga kayak kasur kapuk gitu loh. Di zaman itu katanya Laude kasur kapuk. Oh ya, kejadian ini ya saat Laude ini merasa diteror setelah kakeknya ini berpulang sekitar tahun 2010-2011. Nah ketika itu Laude kan mengganti baju, dia tuh kayak cepet-cepet pakai body lotion, pakai krim dan pakai baju. Laude ini kok tidak menemukan baju dan juga kamar berwarna hitam. Dan ketika itu di kamarnya Laude ini ada lemari jati. Lemari jati ini kayak punya 3 pintu. Satu pintu terpisah dan satu pintu tuh kayak pintu buka tutup gitu. Laude itu ingat semua tahun ketika mencari baju di lemari yang pintunya buka tutup gitu loh. Dia tuh sudah mengingat kalau menutup pintu lemarinya ini dan mengunci. Kok tiba-tiba pintu lemarinya ini kayak kreet terbuka sendiri. Laude kayak, kok terbuka? Bulu kuduknya Laude mulai merinding dan Laude pun memberanikan diri menutup pintu lemari ini kembali. Dan ketika Laude sudah menutup pintu lemari tersebut, dia kan kayak balik badan dan ingin mencari baju di tempat yang berbeda. Lemari jati tersebut kembali terbuka semua tahun. Woi, di sana Laude sudah fix ini tidak ada yang beres. Laude pun keluar dari kamarnya, langsung meminjam baju ibunya dan langsung dipakai. Malamnya Laude tidak berani tidur sendirian. Pokoknya selama 7 hari itu semeton kan banyak banget orang-orang yang masih melayat ke rumah kakek dan neneknya. Laude benar-benar merasa kok sepertinya ada yang aneh di rumahnya Laude. Dan ketika itu tiba-tiba adik Komang, adiknya Laude yang paling kecil, ditemukan sudah berpulang karena makan buah coklat yang sangat banyak. Di belakang rumah kakek dan neneknya Laude ini kan ada sekitar 5 are perkebunan coklat. Menurut Laude, dari kecil Laude dengan adik-adiknya ini sangat sering makan buah coklat yang kayak setengah matang itulah semuanya. Dan dari pagi sampai sore, adiknya ini tidak ditemukan dimanapun. Dan ketika malam hari, adiknya juga tidak ditemukan. Kedua orang tuanya Laude ini kan sudah sangat panik. Mereka itu kayak mencoba bertanya kepada orang pintar. Orang pintar ini bilang, pergi ke arah selatan di belakang rumah orang tuamu. Di sana ada seorang anak kecil yang sedang tertidur lelap sambil memegang buah coklat. Dan waktu itu semeton
bapaknya Lode dengan warga mencari adik Komang, dan benar semeton. Adik Komang ditemukan sedang tertidur, mulutnya ini masih kayak ada buah coklatnya, dan tangan kanan juga tangan kirinya itu masih memegang buah coklat. Ketika itu adik Komang baru kelas 3 SD. Dan waktu itu ibunya berteriak, aduh Astungkara Komang. Ibu dan bapaknya Lode ini berlari mengangkat badan adik Komang. Tapi ketika badan adik Komang diangkat, tangannya itu sudah terkulai lemas, jatuh ke bawah, dan buah coklat yang dipegang ini langsung jatuh ke bawah. Dan ternyata badan adik Komang sudah membiru dan badannya ini sudah sangat dingin semeton. Dan kalian tahu nggak? Mulutnya adik Komang ini kan dipenuhi dengan buah coklat. Mulutnya itu kayak menganga. Dan apa yang terjadi dengan kakeknya Lode juga terjadi kepada adik Komang. Mayat adik Komang ditemukan mengeluarkan kotoran dan juga kencing di tempat. Gimana aja seolah-olah adik Komang ini saking kaget dan syoknya melihat sesuatu, dia pun tidak kuat dan langsung berpulang. Boom! Kok gini? Itu benar-benar menggemparkan satu desa semeton. Besoknya adik Komang langsung dikuburkan. Wih, setelah itu sebetulnya ibu dan ayahnya Lode sangat sering bertengkar. Neneknya Lode ini selalu menjadi penengah, tapi entah kenapa semakin neneknya ini menjadi penengah, ibu dan bapaknya Lode ini malah semakin bertengkar. Sampai akhirnya ibu dan bapaknya ini memutuskan untuk berpisah. Ibunya Lode ini kan berasal dari desa tetangga. Ibunya Lode ini sampai pergi dari rumah kakek dan neneknya Lode dan membawa adik-adik. Ketika itu ibunya bertanya, kamu mau ikut ibu apa bapak? Dan karena Lode ini lebih menyayangi ibunya, dia pun ikut dengan ibunya pergi ke rumah orang tua ibunya yang ada di desa tetangga. Nah semeton, setelah Lode ini tinggal beberapa bulan di rumah ibunya, ya tidak ada apapun yang terjadi. Nah semeton tahu nggak? Menurut Lode ya, ibu dan bapaknya ini memang bertengkar. Dan bapaknya ini tidak ada sama sekali datang ke rumah ibunya. Tapi Lode ini sering sekali bertemu dengan bapaknya di sekolah. Bapaknya ini seminggu bisa 2 kali akan mencari Lode di sekolah, memberikan uang jajan, memberikan perhatian dan lain sebagainya. Begitu juga untuk adik-adik. Pokoknya Lode dengan adik-adik ini masih sangat sering ketemu dengan bapak dan juga neneknya. Tapi mereka ini bertemu di sekolah atau setelah pulang sekolah. Dan ibunya Lode ini tidak pernah melarang kalau Lode ini ingin bertemu dengan nenek dan juga bapaknya. Dan kalian tahu nggak semeton? Setelah Lode ini naik ke kelas 3, ibu dan bapaknya ini masih saja pisah ranjang. Mereka itu tidak pernah bertemu. Tapi bapaknya Lode ini sering sekali menitipkan uang jajan untuk ibunya. Dan tiba-tiba saat Lode ini kelas 3 SMP, Lode mendengar dari teman-temannya yang rumahnya masih satu desa dengan bapaknya, kalau ternyata bapaknya Lode sudah menikah kembali karena istri kedua dari bapaknya ini sudah hamil 6 bulan. Boom! Kok gini? Lode yang mendengar kabar kalau bapaknya ternyata sudah menikah dan pacarnya ini sudah hamil 6 bulan, kaget sekaget-kagetnya. Dia merasa marah dan sangat kecewa. Kenapa kok bapaknya bisa menikah dan meninggalkan ibunya tanpa sepatah kata pun? Dan ketika Lode sambil menangis ya pulang sekolah menceritakan ini kepada ibunya, ibunya cuma menjawab, iya loh, bapak sudah pernah minta izin kepada ibu dan ibu mengikhlaskan. Lode yang selama ini berpikir kalau ibu dan bapaknya ini cuma sekedar pisah ranjang, kok malah mendengar kabar kalau ibunya sudah memberikan izin untuk bapaknya menikah. Waktu itu Lode benar-benar merasa tai kepolo. Dia marah, kecewa dan juga cemburu kepada bapaknya. Kenapa bisa-bisanya bapaknya ini memilih punya keluarga baru. Dan waktu itu juga adik-adik minta kepada Lode untuk diantarkan mencari bapak mereka. Ketika itu langsung Lode naik sepeda motor dari rumah ibunya pergi ke rumah nenek dan juga bapaknya. Ketika di sana Lode melihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata memang benar semeton. Istri baru dari bapaknya ini adalah seseorang yang masih bajang dan terlihat perutnya ini sudah sangat besar.
Laude di sana marah, berteriak dan juga mencaci maki bapaknya. Kenapa bapak begini begitu. Dan setelah itu hubungan Laude dengan bapaknya benar-benar renggang. Setiap bapaknya ini ingin bertemu dengan Laude, Laude tidak pernah mau bertemu. Setiap bapaknya nelpon, Laude selalu mengabaikannya. Pokoknya Laude ini sangat kecewa dengan bapaknya. Sampai singkat cerita semua tahun, 3 tahun pun berlalu. Laude sudah kelas 3 SMA. Laude tidak pernah mau bertemu dengan bapaknya. Bahkan ketika bapaknya ini datang ke sekolah ataupun datang ke rumah ibunya, bapaknya ini akan terus meminta maaf dan ingin menjelaskan sesuatu, tapi Laude selalu menolak dan tidak mau mendengarkan apapun itu. Adik-adik juga sama, teman-teman. Adik-adik benar-benar dendam dan juga benci kepada bapak mereka. Nah, suatu hari ketika Laude ini akan lulus dari SMA, Laude ini kayak kondangan lah ke desa bapaknya. Jarak dari tempat kondangan dengan rumah bapaknya ini lumayan jauh, jadi Laude itu ke situ dengan adik-adik. Ketika itu Laude kan makan di sana di tempat kondangan gitu loh. Mungkin karena Laude ini sudah lama tidak di desa tersebut, kayak banyak orang-orang yang tidak mengenali Laude. Ketika makan di sana, dia tuh kan biasa kayak makan gitu. Kan biasa semua tahun di tempat kondangan gitu akan adalah gosip-gosip yang terdengar tanpa sengaja. Kebetulan ketika Laude ini makan dengan beberapa temannya, di meja belakang itu adalah segerombolan ibu-ibu dan bapak-bapak sedang makan sambil ngerumpi. Salah satu ibu-ibu ini ngobrol kayak gini, kamu tahu nggak si A? Si A itu adalah bapaknya si Laude dan si B adalah ibunya si Laude. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini sedang menggosipkan keluarganya Laude. Laude ini sebenarnya dari tadi itu ingin bangun karena merasa malu, tapi dia tuh juga kayak penasaran kira-kira apa gosip yang tersebar tentang keluarganya Laude. Laude mendengar dari gosip di belakangnya. Ternyata mereka ini membicarakan kalau di desa bapaknya ini tersebar kabar ibunya Laude dulu katanya pernah kepergok oleh neneknya Laude. Pernah hampir melakukan penanaman jagung di kebun cengkeh. Dan kebun cengkeh ini memang letaknya cukup jauh dari rumah kakek dan neneknya. Dan yang melihat adegan itu neneknya Laude dan juga beberapa karyawan yang bekerja untuk kakek dan neneknya Laude. Boom! Kok gini? Dan salah satu bapak-bapak yang ikut bergosip di belakangnya Laude adalah salah satu karyawan yang melihat dengan mata dan kepalanya sendiri hampir saja ada adegan penanaman jagung antara kakeknya Laude dengan ibunya Laude sebetulnya. Waktu itu Laude kayak kok gini? Oh ya, waktu itu Laude kayak dia tuh mendengarkan, benar-benar dia tuh kayak merekam apa yang dia dengar. Teman-temannya Laude yang duduk satu meja dengan Laude tuh kayak memberikan isyarat agar Laude pergi dari sana, tapi Laude tetap duduk di sana. Laude duduk di sana dengan teman bayinya itu tuh, temannya itu sekitar 3 orang. Setelah bapak-bapak dan ibu-ibu ini mengerumpi di belakangnya Laude, bapak-bapak dan ibu-ibu ini pun pergi dan seketika itu langsung Laude menangis dan berlari pergi dari tempat kondangan tersebut. Nah, teman-temannya Laude yang tadi duduk dengan Laude ini mengejar Laude dan mengajak Laude ini pergi ke rumah salah satu dari mereka. Ketika di sana Laude menangis, menjerit, mengeluarkan sakit hatinya. Kenapa keluarganya bisa hancur? Kenapa setelah kakek pergi malah seperti ini? Dan tahu nggak semetok? Saat itu Laude mendengar dari salah satu teman wanitanya kalau si teman ini juga pernah mendengar gosip yang tadi dirumpikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak tersebut. Dan ternyata juga orang tua dari temannya Laude ini kan juga pernah bekerja di kebun cengkeh kakek dan neneknya. Ibu dari temannya Laude ini juga salah satu saksi yang melihat hampir saja ibunya Laude ini menanam jagung dengan kakeknya di kebun cengkeh tersebut. Boom! Kok gini? Di sana teman-temannya Laude menceritakan gosip simpang siur yang terdengar. Setelah itu Laude pun langsung pulang dengan adik-adik. Tapi waktu itu adik-adik tidak tahu apa yang Laude dengar. Sampai di rumah Laude bertanya kepada ibunya, kini gitu. Dan ibunya tidak mengaku dan juga tidak mengelak. Waktu itu kan kakek dan nenek dari ibunya ini masih hidup. Kakek dan nenek ini
seolah-olah membela ibunya. Tapi entah kenapa Laude yang melihat ibunya ini cuma menangis, tidak mengelak ataupun tidak membenarkan. Dia sepertinya yakin kalau memang pernah ada kejadian wow itu semacam. Boy, jadi apakah mungkin alasan bapaknya Laude menikah kembali karena merasa kecewa dengan hal tersebut? Dan mungkin saja itulah yang ingin dijelaskan oleh bapaknya selama kurang lebih 3 tahun ini. Tapi Laude terus saja menghindar sampai Laude salah paham dengan bapaknya sendiri, semeton.